Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 1 Samuel pasal yang ke-23 dan yang ke-24 dengan tema Ingatlah bahwa Tuhan memegang kendali. Mari kita mendengarkan bersama dan juga belajar dari kisah dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan tentunya ya. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan pada saat yang luar biasa ini. Masih di program Jalan 66 bersama saya Pendeta Yohanes. Saat ini kita sampai di pertama Samuel pasal 23 dan 24. Silakan siapkan Alkitab, siapkan semua hal-hal yang perlu, bisa itu catatan, atau mungkin bagi saudara yang sedang dalam perjalanan dan bisa dengarkan siaran kami mungkin di mobil. Fokus ke depan, jangan tengok kiri kanan. Tetapi tetap dengarkan ini ya, karena ini akan memberkati kita dan menolong kita untuk selalu bertumbuh menjadi orang-orang yang tetap setia kepada Tuhan. Saudara, bagi saudara yang setia mengikuti Jalan 66, masih ingat ya bahwa kita telah membahas bagaimana Saul selalu mengejar Daud dan Daud melarikan diri, dan kita tahu ada masalah di Nob. Karena apa? Karena ternyata keluarga besar Imam Ahimelek itu dibunuh oleh Saul dengan pertaraan Doeg, karena dia sangat jengkel kenapa nggak memberitahu. Dan tentunya juga lihat bagaimana Daud mengakui, oh ini semua salahku, dan dia menerima salah satu dari anak imam ini yang bernama Abiatar ikut tinggal bersama Daud. Nah saudara, kita akan sambung sekarang di pasal 23. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehila dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Kehila terletak di dekat Gua Adulam. Daud tidak terlalu jauh dari wilayah ini dan sekarang ia memutuskan menurut apa yang kita baca di dalam kitab suci ya. Dia bertanya kepada Tuhan. Coba kita perhatikan. Pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehila. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya, ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia. Firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya ke Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin itu, dihalaunya ternak mereka dan ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Ketika Abiatar bin Ahimelek melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod di tangannya. Saudara, kita perhatikan di sini bagaimana Daud sungguh-sungguh belajar. Dan juga ada Abiatar yang menggantikan ayahnya sebagai imam. Dia berada di sana dengan membawa efod keimaman yang digunakan untuk pada masa itu menemukan apa yang menjadi kehendak Allah. Karena di atasnya terdapat ada yang namanya Urim dan Tumim. Dan Daud ingin mengetahui apa tuntunan Tuhan dalam kasus ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Daud belajar bergantung kepada Allah. Ini berbeda ya dengan Saul yang selalu impulsif. Dia ingin mau ke timur, ke barat tanpa banyak pertimbangan. Saudara, ternyata Saul tahu juga, Daud ada di Kehila. Jadi dia berkata, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku. Sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang ia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari. Berkatalah Daud, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila dan memusnahkan kota ini oleh karena aku. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya? Akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel
beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Perhatikan saudara, jawab Tuhan, ia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga kota Keila, itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, akan mereka serahkan. Saudara, kita perhatikan di sini, ketika melangkah, Daud selalu tanya sama Tuhan. Detil-detil tanya, ini gimana Tuhan, apakah begini. Ini yang saya katakan sebagai bahwa beda sekali dengan Saul. Saul impulsif, nggak pernah tanya Tuhan, dia pokoknya bertindak sesuai dengan keinginan hatinya. Tetapi Daud ini, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dan kita tahu juga bahwa akhirnya Daud itu meninggalkan Keila dan terus berpindah-pindah. Jadi ketika diberitahu kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri dari Keila, ia tidak pergi ke sana. Tepat setelah ini, ya kita akan menemukan Daud tiba di Kores di padang gurun Zif. Ia mendengar bahwa Saul telah keluar untuk membunuhnya. Maka ia berkesempatan, saudara, bertemu dengan Yonatan di sana dan mereka kembali memperbaharui perjanjian mereka. Semacam fakta persahabatan gitu ya. Jadi mereka tidak akan saling menyerang, mereka saling menolong. Nah, pada saat itu orang-orang Zif yang tinggal di wilayah itu mengetahui hal ini dan memutuskan untuk menyerahkan Daud kepada Saul. Maka akhirnya mereka mengkhianati Daud dalam situasi ini. Saul tahu ini. Coba kita lanjutkan. Diberkatilah kiranya kamu oleh Tuhan, karena kamu menunjukkan sayang-Mu kepadaku. Baiklah pergi, carilah kepastian lagi, berusahalah mengetahui di mana ia berada dan siapa yang telah melihat dia di sana. Sebab telah dikatakan orang kepadaku bahwa ia sangat cerdik. Berusahalah mengetahui segala tempat persembunyiannya. Kemudian datanglah kembali kepadaku dengan kabar yang pasti, dan aku akan pergi bersama-sama dengan kamu. Sesungguhnya jika ia ada di dalam negeri, maka aku akan meneliti dia di antara segala ribuan orang Yehuda. Lalu berkemaslah mereka pergi ke Zif, mendahului Saul. Daud dan orang-orangnya ada di padang gurun Maon, di dataran di sebelah selatan padang belantara. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke gunung batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saudara, kita perhatikan di sini Daud lari dikejar oleh Saul. Jadi ini semacam apa ya? Perang saudara begitu. Ini kan mereka sebenarnya, Daud ini kan anak buahnya Saul, tapi Saul kan sudah membenci dia. Nah, sekarang kalau kita membaca di pasal 24, ini mengisahkan bahwa Saul kembali berperang melawan orang Filistin. Kemudian karena mendengar bahwa orang Filistin sedang menyerang Israel, ia memutuskan untuk menyerang mereka lagi untuk sementara. Sambil apa? Sambil mengejar Daud. Daud telah melarikan diri ke benteng-benteng di En-Gedi. Saul kembali dari pertempurannya dan mulai apa? Mulai cari Daud lagi. Di mana? Di gurun En-Gedi. Maka Saul membawa 3.000 prajurit terbaiknya. Bayangkan 3.000. Gak kaleng-kaleng ya, bukan 10, 3.000. Jadi ini semacam apa ya, niatnya itu sudah 1000% begitu ya. Ya sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di belakang gua itu. Ya ini situasi yang sangat-sangat mendebarkan. Tapi Saul kan raja. Wajar saja sebagai manusia dia pergilah sakit perut begitu kira-kira ya. Dan tentunya tanpa diketahui Daud ini ada di belakangnya sedang sembunyi. Dan lihatlah betapa luar biasanya nanti ya. Daud belajar untuk bergantung pada Tuhan. Sekarang Saul berada dalam situasi Daud di atas angin, dia bisa saja membunuh Saul sebenarnya. Tapi apa yang terjadi saudara? Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena dia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Saudara, kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Daud sungguh luar biasa. Tuhan tidak mengizinkan Daud menyerang Saul.
Saul tetap menjadi raja karena Tuhan telah memilihnya untuk menjadi raja. Daud tidak diizinkan untuk apa? Mengambil nyawa orang yang diurapi Tuhan. Diurapi Tuhan berarti ia adalah raja yang dipilih dalam konteks ini. Dan Daud menghormati proses ini. Secara hukum ini sah. Kadang-kadang kita kan sudah tahu orang sudah sah, sudah sudah melewati semua prosesi, masih juga mau dirongrong misalnya seperti itu. Tapi Daud lihat tidak. Oh tidak. Walaupun ada kesempatan, aku nggak melakukan. Mengapa? Karena Daud percaya bahwa Saul telah diurapi menjadi raja. Jadi dia menyebut Tuanku. Kemudian bangunlah Daud. Ia keluar dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, Tuanku Raja. Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah. Kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun kau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, dari orang fasik timbul kefasikan, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Saudara, jadi Daud menegaskan, biarlah Tuhan yang menghakimi. Aku tidak akan membiarkan keadilan ditegakkan dengan tanganku sendiri. Karena aku memahami, menyadari wewenang yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai raja. Kira-kira seperti itu. Terhadap siapakah raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati? Seekor kutu saja? Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku, dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, suaramukah itu ya anakku Daud? Sesudah itu dengan suara nyaring menangilah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu. Engkau tidak membunuh aku. Apabila seseorang mendapat musuhnya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku hari ini. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku, dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul, kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedang Daud dan orang-orangnya pergi ke kubu gunung. Saudara, kita perhatikan di sini. Bagaimana Daud melakukan apa yang baik. Sekalipun ada kesempatan bagi dia untuk membunuh Saul, dia tetap tidak melakukannya. Dia selalu berharap kepada Tuhan. Dia selalu ingin apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupannya. Kenapa? Karena Daud selalu belajar bergantung kepada Tuhan. Dia selalu percaya bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Bahkan dia gak berani juga mengambil nyawa Saul dengan tangannya sendiri. Saudara, ini sungguh luar biasa. Apa yang kita temukan pada saat ini. Ingat saudara, jika saudara dizolimi, jika saudara ditekan, jika saudara diperlakukan tidak baik, jangan membalas kejahatan dan kejahatan. Biarkan penghakiman itu dilakukan oleh Tuhan. Karena dia yang lebih berhak. Karena dia adalah raja di atas segala raja yang mengendalikan segala sesuatu. Itu pelajaran yang kita peroleh. Bagaimana Daud melakukannya. Dia tetap tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Terpujilah nama Tuhan. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Kitab 1 Samuel pasal yang ke-23 dan yang ke-24 dengan tema Ingatlah bahwa Tuhan memegang kendali. Baik, kita sampai pada sesi tanya jawab.
saya akan menyampaikan pertanyaan kepada Pak Yohanes. Dari bagian ini, pelajaran apa yang dapat kita dan Daud ambil dari apa yang terjadi di Keila dengan orang Sif dalam skenario perang ini? Daud membantu mereka dan kemudian ia dikhianati. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Begini Pak Oti, ya, Daud sedang dilatih oleh Tuhan ya agar suatu hari nanti ia bisa menjadi raja yang hebat. Dia bisa menghadapi orang-orang yang tidak konsisten. Kan banyak orang yang tidak konsisten, tapi dia bisa tahu bagaimana cara menghadapi. Ya, Daud dibimbing oleh Tuhan untuk membebaskan penduduk Keila dari tangan orang Filistin. Jadi kita bisa membayangkan, wah, pasti Keila akan berterima kasih. Mereka akan membantu Daud karena ia telah menyelamatkan mereka. Tapi kenyataan apa? Malah dia mengkhianati. Dia malah berpihak kepada Saul. Maka kita lihat Daud melarikan diri. Jadi dia belajar, ternyata di masyarakat banyak orang yang sudah dibantu, dia malah mentung kita. Jadi kita harus lebih bijak lagi. Membersihkan area. Ya, mungkin seperti itu ya. Nah, orang Zif ya ada di sana dan mereka menyadari bahwa Saul akan datang. Saul lebih kuat. Ya begini ya, mari kita bantu Saul dan singkirkan Daud. Kira-kira seperti itu. Jadi, mengapa penting untuk melihat ini terjadi? Karena Daud akan menemukan kelemahan manusia. Bahwa meskipun Anda berbuat baik kepada seseorang, ingat ini nggak berarti mereka akan mendukung Anda dan bersyukur dan terima kasih. Inilah yang dimaksud dengan mengetahui cara menghadapi ketidakkonsistenan manusia. Ini sebuah pelajaran yang penting. Kepentingan politik, niat kedua. Ya, itu memang cukup rumit Pak Oti. Nah, bagaimana kita tahu bahwa Allah ada di balik segalanya? Bagaimana kita tahu bahwa Allah bertindak untuk kebaikan saya? Misalnya, orang-orang Saul dan Daud juga salah menafsirkan keadaan. Ayat 27 pada pasal 23 dan ayat yang keempat pada pasal 24. Pak Oti, pertanyaan ini saya kira penting ya bagi kita karena apa? Ketika Saul mendengar bahwa Daud ada di Keila, ia berkata, lihat, mari kita pergi ke sana karena Tuhan telah menyerahkannya ke dalam tanganku. Ketika Daud berada di dalam gua dan Saul tidak terlindungi, anak buah Daud berkata, lihat, ini kesempatan. Tuhan sudah menyerahkan Saul ke tanganmu. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk menghabisi dia. Apa masalahnya di sini? Ada bahaya besar dalam mencoba menentukan kehendak Tuhan ketika situasinya mendukung. Kita bilang, wah ini sudah kehendak Tuhan. Ini Tuhan pasti menghendaki karena kita merasa ini di atas angin nih. Saudara, kita harus belajar menjadi taat. Kita harus belajar kepada prinsip-prinsip yang Tuhan ajarkan. Dia membimbing kita agar kita tahu bagaimana kita berada dalam berbagai keadaan. Jika tidak, kita hanya mencoba memanipulasi dengan mengatakan ini kehendak Tuhan. Ini yang nggak benar, saudara. Nah, setiap kali situasinya menguntungkan kita, ya kita mengatakan, Tuhan sedang berbicara kepada saya. Ini adalah kehendak Tuhan. Nah, ini saya katakan sebagai kesalahan penafsiran dalam kehidupan kita dan ini sangat berbahaya. Dan kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi. Dan kita lihat di sini, ini adalah sesuatu yang sangat serius. Dan kita harus hati-hati jangan sampai kita keliru. Itu tak lebih dari sekedar kenakalan karena setiap kali situasinya tidak berjalan baik. Semuanya menjadi buruk. Lalu kita berkata, itu kehendak Tuhan kan? Dia bisa mengatasinya sekarang. Seluruh kisah tentang Daud di sini dengan orang-orang berkata, Tuhan telah menyerahkannya ke tanganmu. Dan dia menjawab, aku tidak akan menyerang orang yang diurapi Tuhan. Ini adalah jawaban yang mendalam. Apa artinya menghormati orang yang diurapi Tuhan saat ini? Di mana orang yang diurapi Tuhan? Pak Oti, saya kira ini pengamatannya sangat penting ya, karena saat ini ada banyak konteks di mana orang menyalahgunakan gagasan tentang orang yang diurapi Tuhan. Pertanyaannya, apa arti diurapi? Diurapi adalah seseorang yang dicurahkan minyak ke atas mereka dan mereka dipilih menjadi raja atas Israel. Itu konsep perjanjian lama. Kita tahu bahwa Saul adalah orang yang diurapi Tuhan karena ia dipilih oleh Tuhan. Ia berada dalam posisi mendapatkan otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, posisi ini hanya dapat diambil oleh Tuhan.
Kan Tuhan yang memberikan otoritas, pada Tuhan yang bisa mengambil otoritas itu. Nah, ini tidak berarti bahwa setiap orang yang berwenang saat ini pastilah orang yang diurapi Tuhan. Tidak seperti itu. Ini berbeda konteks. Nah, orang yang diurapi Tuhan adalah seseorang yang memiliki otoritas tinggi dan diakui oleh komunitas. Misalnya dalam komunitas Kristen. Orang yang diurapi ini harus berperilaku sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kalau kita memperhatikan dalam kasus seorang pemimpin rohani di Perjanjian Baru, otoritasnya bukan terletak pada diri orang itu sendiri, melainkan kepada firman Tuhan. Jadi jika seseorang menyatakan dirinya sebagai orang yang diurapi Tuhan, dan ia jauh dari Tuhan, jauh dari apa yang diajarkan oleh Alkitab, ini tidak berarti bahwa orang tersebut harus memiliki otoritas yang abadi. Ya harus dihakimi oleh Alkitab lagi. Oleh sebab itu, jika seseorang menyatakan dirinya sebagai orang yang diurapi Tuhan, dan ia tidak sependapat dengan Tuhan, menolak Tuhan, maka saya juga nggak boleh mengakui otoritasnya. Karena dia sendiri melenceng, begitu ya kira-kira. Jadi dalam konteks ini, orang tersebut hanya memanipulasi situasi atas nama kebenaran, kenyataannya dia menyimpang dari Alkitab. Dan tentunya otoritas mereka nggak bisa kita terima. Dan kita memiliki hak dan kebebasan untuk mencari dukungan rohani di tempat lain karena ini kita lihat sudah ada kesalahan. Jadi kita dapat mengatakan bahwa ada penyalahgunaan posisi dalam bagian ini. Jelas ini tidak memberi kita wewenang untuk tidak setuju dengan kepemimpinan rohani manapun dan melakukan apapun yang kita inginkan karena ini juga salah dan tidak didukung oleh prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam Perjanjian Baru. Jadi kita harus memahami bahwa pertanyaan ini masih relevan kita perbincangkan sampai saat ini. Terakhir Pak Yones tadi mengatakan bahwa Daud, bahwa ia sedang berada dalam masa-masa pelarian, dan ia sedang dilatih dan dipersiapkan oleh Tuhan. Strategi apa yang sedang dipelajari Daud? Ia sedang berbicara kepada Saul di ayat yang ke-14, pasal yang ke-24. Apa yang telah ia pelajari dari sekolah kehidupan ini sejauh ini, Pak Yones? Sangat menarik ya untuk melihat apa yang terjadi pada Daud, karena terkadang kita berpikir bahwa sesuatu yang rohani tidak ada hubungannya dengan hal yang real. Namun kita menemukan bahwa seiring matangnya kepemimpinan, Daud akan belajar bagaimana menghadapi situasi yang ada di depannya. Pertama-tama kita melihat ya bagaimana Daud mampu mengendalikan dirinya. Ini kita penting lihat. Ia bersama Saul di sampingnya, dengan punggung membelakangi Saul. Ini masa yang empuk. Daud tidak hanya mengendalikan dirinya sendiri, tetapi juga dia mengendalikan prajuritnya, anak buahnya. Salah satu kita tahu dia dari mereka bisa bilang, aku nggak peduli, aku akan membunuh orang ini sekarang. Tapi Daud mengendalikan semuanya. Dan kita tahu hal yang menarik, dia meninggalkan gua itu dan bertindak dengan sangat rendah hati. Perhatikan saudara, dia berkata, "Ya Raja, siapakah yang sedang kita kejar? Apakah itu anjing mati? Apakah itu kutu?" Jadi dia menempatkan dirinya dalam posisi yang sangat rendah. Dan setelah semua ini ia memberikan segala kemuliaan kepada Tuhan atas semua yang telah terjadi. Semoga Tuhan menjadi hakim dalam situasi ini. Dia tidak berkata, "Oh, aku jenius loh, aku pinter loh. Aku ini kalau mau bisa bunuhmu, bisa gini macam-macam." Tidak, dia tidak bilang begitu. Dia bilang kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan menghakimi. "Dengarlah ya Raja, siapakah yang kau dengarkan sehingga kau begitu keberatan kepadaku sehingga kau ingin membunuhku? Aku bukan musuhmu loh." Sungguh luar biasa melihat bagian ini. Kita lihat juga bagian yang kita lihat. "Lihatlah ayahku, lihatlah potongan jubahmu ini di tanganku." Dia potong puncak ujung jubah gitu. Jadi kita dapat melihat di sini bahwa Daud ia mengembangkan kebijaksanaan yang luar biasa dalam menghadapi situasi yang genting seperti ini. Ia memiliki strategi yang jitu yang luar biasa. Ia tahu bagaimana berbicara kepada raja. Saudara, kita tahu bahwa Saul tidak memiliki keteguhan secara psikologis. Dan akhirnya dia menangis. "Oh anakku, Kamu akan menjadi raja." Tepat sekali. Ia berkata, "Oh, ketika engkau menjadi raja, tolong bantu aku di sini ya. Jangan biarkan titik-titik. Jadi jangan
jangan rusak keturunanku, biarkan namaku masih ada. Ini kan permintaan juga, walaupun dia sedang mengejar-ngejar Daud. Jadi sekarang ia ingin Daud membantu memastikan masa depannya juga. Ini yang menarik untuk kita amati di sini. Bahwa kita tidak hanya belajar hal-hal yang bersifat rohani, tetapi kita juga belajar bagaimana bertindak dalam situasi apapun tanpa memiliki sikap yang tidak seimbang dan tidak dipikirkan. Jadi kita di sini harus melihat, jangan kita menjadi orang yang lemah secara emosi. Kita melihat bagaimana Daud berbicara kepada Saul. Setiap pemimpin, saudara, setiap orang yang jadi owner, pengusaha, setiap orang yang bertanggung jawab atas sesuatu, atas keluarga mereka, atas rumah mereka, bisnis mereka, harus mempelajari kepemimpinan yang terdapat di dalam Alkitab. Ini luar biasa yang kita temukan di sini. Baik Pak Yones, terima kasih untuk penjelasannya. Berikut bagaimana dengan kesimpulan akhir bagian ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini dalam program Jalan 66 ya, kita telah banyak belajar dari pasal 23 dan 24 dari pertama Samuel. Kita belajar sesuatu yang luar biasa yang bisa kita perhatikan di sini. Dan jangan bersembunyi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada pelajaran penting yang kita perlu garis bawah di sini. Kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan keadilan yang kita akan lakukan dengan tangan kita. Ingat bahwa Tuhan memegang kendali. Kita diingatkan di sini, ya Daud bisa saja bertindak berdasarkan nalurinya untuk mempertahankan diri. Ini kesempatan, saya bunuh dia. Dia juga pasti mikir kalau sudah dibunuh selesai masalah. Tetapi dia belajar bagaimana menjadi pemimpin. Dia mengendalikan dirinya. Ini saudara, pemimpin harus bisa mengendalikan diri. Jangan terbawa emosi. Sehingga keputusan-keputusan kita ambil itu akan menghancurkan diri dan menghancurkan orang lain. Ingat, Daud tidak main hakim sendiri. Mungkin Anda pernah mengalami situasi di mana Anda ingin melakukan sesuatu yang, wah pokoknya saya harus begini. Hati-hati. Tetap diam, tetap kendalikan diri. Karena ingat, segala sesuatunya itu di dalam kendali Tuhan. Ini kita pelajari. Kita harus selalu menghormati Tuhan. Karena Tuhan yang memegang segala sesuatunya, mari kita serahkan diri kita kepada Dia. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.